Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kuliah online ya, mata kuliah komunikasi bisnis. Semoga semua pada kondisi sehat ya, dan semoga wabah ini akan segera berakhir, insya Allah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pesan bisnis ya. Kalau pekan kemarin kita sudah bicara tentang media-media yang bisa digunakan di dalam pesan bisnis. Kalau kali ini kita akan masuk pada membuat pesan bisnis ya, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang membuat pesan bisnis yang positif. Baik, kita mulai. Ya. Ya, membuat pesan bisnis. Nah, sebelumnya kita perlu tahu ya, sebenarnya pesan bisnis itu yang bagus yang kayak apa sih, gitu kan. Tentu saja yang kita inginkan adalah pesan bisnis yang, persuasif atau yang mempengaruhi orang lain, sehingga, dia atau orang yang kita kirimi pesan bisnis itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Nah, tentu saja, ada caranya seperti itu ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk membuat pesan bisnis yang, persuasif. Yang pertama adalah kita harus bisa membuat perhatian. Dapatkan perhatian dulu. Jadi, si pembaca ya atau orang yang akan kita kirimi pesan bisnis itu tertarik dulu membaca pada pesan bisnis kita, seperti itu ya. Pertama bisa berikan latar belakang masalahnya. Kenapa sih kita, mengirimi pesan bisnis ini kepada mereka, seperti itu. Kemudian ada statement yang tidak terduga ya, misalnya sebelumnya mereka belum pikirkan, akan ada sesuatu misalnya seperti itu, tapi ternyata, muncul statement yang, "Wah bener juga ya." Nah, yang kemudian akhirnya mereka akan jadi tertarik. Nah, ketiga ini penting ya, memberikan keuntungan bagi pembacanya. Teman-teman sekalian, sering sekali kita kalau membuat suatu pesan ya, atau ketika kita berkomunikasi, kita hanya berpikir kepentingan diri kita saja ya, tanpa mempertimbangkan keuntungan orang lain. Nah, dalam konteks ini kita harus, bisa membuat ya, bahwa orang lain itu juga akan merasa beruntung ketika, mengikuti isi dari pesan bisnis yang, kalian buat, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk memberikan pujian atau tawarkan keuntungan bagi teman-teman, bagi orang yang akan kamu kirimi pesan bisnisnya. Nah, tadi hampir sama ya seperti di atas, jelaskan masalah, hubungkan dengan fakta. Soalnya sekarang nih yang lagi tren kan karena kita lagi mengalami pandemi ya, lagi mengalami pandemi, kemudian harus work from home misalnya seperti itu, maka kemudian fakta sekarang banyak orang harus di rumah, banyak hal yang harus dikerjakan dari rumah saja, tidak bisa keluar, makanya kemudian kita sampaikan, mungkin kita bisa melakukan satu, penawaran pelayanan misalnya ya dari rumah, bisa online dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih perlu kita, ungkapkan dulu di depan ya untuk menarik perhatian. Ya, menimbulkan pertanyaan, bagaimana caranya? Nah, pertanyaan ini akan mendorong pembaca, penerima pesan bisnis untuk meneruskan bacaannya kepada yang, tahap berikutnya dalam pesan bisnis ya. Nah, yang kedua itu adalah membuat pesan yang dua adalah menarik perhatian. Nah, tadi sudah di depan, ada fakta ya, ada contoh misalnya, kemudian ada pendapat pakar, detailnya mungkin yang perlu dijelaskan, mungkin, perbankan misalnya ya, sekarang itu, optimalis yang tadinya tidak punya akun mobile banking misalnya, karena sekarang sudah, mau nggak mau harus work from home, maka kemudian, mobile banking itu jadi diperlukan. Nah, tapi kemudian mungkin bisa jadi, satu hal yang membuat customer tidak membuat mobile banking karena mereka khawatir dengan keamanan ya, security-nya dari, transaksi online. Nah, oleh sebab itu, dalam pesan bisnis itu harus sampaikan fakta atau pendapat pakar yang mengatakan misalnya, insya Allah safe ya, insya Allah aman, dengan melakukan, mobile banking itu, gitu ya. Menunjukkan keuntungan langsung tadi ya, kalau ibu, bapak membuka
segera mengaktifasi mobile banking, beberapa keuntungan yang akan didapat, misalnya itu. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan keinginan mengurangi penolakan di dalam pesan. Kalau ini kita meminta ya, permintaan. Jadi maksudnya kita misalnya menawarkan membuka mobile banking, ya otomatis kan kita meminta gitu ya. Atau sebenarnya tidak harus selalu untuk ke customer di luar ya. Bisa kepada teman sejawat atau dari unit kerja yang lain, itu kita perlu membuat satu pesan yang membuat mereka juga tidak menolak. Gimana caranya ya? Itu adalah nih, poin pertama, pesan persuasif yang baik adalah mengantisipasi reaksi audiensnya. Jadi sudah diperkirakan audiens ini akan menolak atau tidak. Nah, kalau misalnya kira-kira akan menolak, berarti kan kita harus anticipate apa saja bentuk penolakannya dan bagaimana kita harus menjawabnya. Jadi kita antisipasi di depan, seperti itu ya. Untuk meminimalisir keberatan dari audiens, sebaiknya memberikan argumen dalam bentuk keuntungan yang didapat. Jadi tadi misalnya tadi ada keraguan dari audiens untuk membuka mobile banking, makanya kita harus berikan beberapa poin keuntungan seperti itu sehingga mereka juga bisa berpikir oh ya kayaknya perlu juga kita yang seperti itu ya. Nah jangan lupa untuk menunjukkan kredibilitas ya. Kredibel nggak sih ini bank kita ini mobile bankingnya tuh aman nggak sih misalnya bisa tunjukkan misalnya sudah kerjasama dengan BI atau sistem apa yang sudah menjamin itu tidak akan bocor dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan tindakan yang diharapkan, seperti itu. Nah, pada bagian akhir dari pesan ini ya kita misalnya kita kita berikan silakan Bapak Ibu yang berminat untuk membuka mobile banking menghubungi nomor sekian 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 atau buka website dengan langkah-langkah berikut dan seterusnya gitu. Jadi langsung ya kalau kita membuat satu pesan itu kita sampaikan apa yang harus tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan, seperti itu. Tapi yang jelas ini poin kedua ini ya, tindakan yang diharapkan jangan terlalu umum, jadi jangan maksudnya jangan terlalu umum itu apa ya, jangan terlalu luas. Jadi, demikian, apa, permintaan kami, kayak gitu, enggak. Tapi langsung aja, silahkan, Bapak Ibu menghubungi customer service kami di nomor sekian 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 atau di email begitu, demikian sekian sekian gitu. Dan yang terakhir nih jangan terlalu maksa ya. Nggak boleh diancam ya, Bapak Ibu kalau sampai tanggal sekian belum membuka mobile banking maka rekening Anda akan dibekukan misalnya, nggak boleh kayak gitu ya, seperti itu. Itu udah nggak persuasif lagi. Baik, nah setelah itu sekarang kita masuk ke dalam membuat pesan yang positif ya. Pesan positif itu apa ya? Pesan positif itu memberikan apa ya, kesan yang baik gitu ya terhadap perusahaan, seperti itu. Nah, pesan-pesan yang positif ini banyak yang dilakukan ya, yang harus dilakukan oleh satu perusahaan tentu saja untuk bisa mendapatkan feedback yang positif juga, seperti itu. Nih, pesan positif pada pesan rutin yang disampaikan langsung dan to the point. Jadi memang dalam konteks perusahaan ketika kita membuat satu pesan itu nggak boleh bulet gitu ya, tapi memang harus straight forward atau to the point pada pesan apa yang akan kita sampaikan. Ya, pesan positif ini akan membantu staf untuk melaksanakan tugasnya setiap hari. Jadi pesan positif ini bisa berupa surat, bisa berupa memo ya atau instruksi untuk melakukan sesuatu misalnya. Nah, itu akan menjadi guidance ya kepada staf yang untuk internal kalau ini ya dalam konteks itu untuk bisa melakukannya. Nah, saluran pesan yang positif itu ada email, ada memo, surat, juga bisa lewat sosmed. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya masing-masing apa namanya saluran pesan ini. Nah, bentuk pesan positif itu macam-macam ya. Ada permintaan rutin. Jadi misalnya koordinasi antara apa namanya unit kita dengan unit yang lain gitu. Kemudian kita minta laporan misalnya. Nah, itu permintaan rutin ya, laporan bulanan misalnya terkait dengan penjualan dan seterusnya. Atau menjawab pertanyaan. Nah, ini mungkin ada komplain, ada pertanyaan dari customer atau dari stakeholder yang lain gitu ya. Nah, itu kita bisa dan bentuknya juga bisa pesan instruktif ya. Nah, bagaimana caranya membuat permintaan ya?
buat kalimat pembuka yang sopan dan empatik. Jadi salam, apa kabar, gitu ya. Karena kita mau meminta, berarti kan kita harus sopan. Jangan langsung, apa namanya, langsung nggak ada basa-basinya ya, tapi cukup satu kalimat pembuka yang sopan. Kemudian jelaskan alasan pentingnya permintaan di dalam surat ya, misalnya sehubungan dengan, lockdown yang sudah berlangsung 1 bulan ini, maka kiranya, perlu untuk di apa, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita buat alasannya. Nah, pada body, pada bagian, badan, surat ya, atau badan pesan, itu berikan detail kebutuhan yang kita perlukan. Ya, misalnya, kalau misalnya di kampus ya, kemarin kita, sedang memproses yudisium online, misalnya seperti itu. Kan otomatis, ada beberapa aspek yang tadinya dilakukan offline, sekarang semua harus online, berarti harus disupport oleh, sistem informasi. Nah, sistem informasi apa yang kita perlukan untuk mensupport yudisium online, berarti kan kita misalnya akan meminta ke pihak, bagian sistem informasi di kampus untuk, apa namanya, memfasilitasi kebutuhan 1, 2, 3 misalnya untuk mengupload berkas apa gitu ya, bagi, para calon wisudawan. Nah, itu kita membuat surat kepada sistem informasi, kemudian dengan detail, apa, satu, kami perlu misalnya dibukakan tempat upload, bukti pembayaran misalnya, atau upload syarat-syarat TOEFL, upload apalagi misalnya seperti itu. Sehingga, mudah dibaca dalam bentuk list ya, dalam bentuk pointer. Nah, terakhir di penutupnya ya, buat dalam penutupnya itu jangan lupa, mengucapkan terima kasih dan permintaan tindakan. Maksudnya, kami akan senang sekali bila segera dieksekusi gitu ya. Nah, ini tadi kalau sampai ada deadline, sebutkan deadline-nya kapan. Jadi, apa namanya, misalnya karena yudisium, paling lambat adalah 10 hari lagi, jadi kami akan senang bila bisa diselesaikan dalam waktu dekat, misalnya dalam 1 pekan ini, misalnya seperti itu. Jadi, bisa disebut deadline-nya di akhir. Nah, sekarang pesan positif yang kedua, yaitu menjawab permintaan ya. Kalau tadi kan kita meminta. Nah, bagaimana kalau kita harus merespon permintaan dari unit lain atau dari customer atau dari pihak-pihak dari luar organisasi atau dari pihak dari luar perusahaan ya. Nah, yang pertama, berikan yang judul suratnya itu adalah memberikan jawaban. Paling gampang sebenarnya kalau kita pakai email ya, pakai email tuh kita tinggal pakai reply, kan nanti akan ada gitu ya, titik 2 terus, judul, surat permintaan dari, pihak customer atau pihak yang memberikan, permintaan pada kita. Jadi judul surat harus dijelaskan bahwa surat ini dalam rangka menjawab permintaan yang mana, seperti itu. Ya, ke poin yang terus kalimat pertama adalah menjawab apa yang diinginkan oleh penerima pesan. Artinya gini, ini untuk menunjukkan bahwa kita paham apa yang diminta oleh, pihak yang mengajukan surat itu tadi. Jadi misalnya permohonan keringanan pembayaran misalnya kayak gitu ya, pembayaran apa misalnya atau, permohonan apa namanya, ngecek apa sistem dan seterusnya. Nah, inti dari itu kita ulang di kalimat pertama gitu. Kami terima kasih, kami sudah menerima surat Anda, tentang apa. Saya seperti nah itu perlu diulang di kalimat pertama ya. Jika menyetujui permintaan, berikan kalimat yang mendukung. Misalnya, kami senang sekali, menjawab permintaan Anda dengan senang hati, kebetulan misalnya sudah diberlakukan peraturan yang baru dan seterusnya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian di body, di bagian badan dari surat itu berikan detail ya, bagaimana perusahaan akan memenuhi permintaan itu. Tadi misalnya, ada permintaan dari luar untuk dibuatkan sistem informasi tadi ya. Nah, ini pura-puranya, ini bagian sistem informasi untuk menjawab. Terima kasih kami sudah menerima surat, Bapak Ibu tentang membuka sistem informasi bagian apa itu ya, atau membuatkan, tempat upload dan seterusnya. Maka langkah-langkahnya seperti ini yang harus dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan, 1, 2, 3. Nah, itu di body itu disebutkan.
Penutup ya, isinya adalah rekomendasi tindakan yang akan dilakukan. Jadi, ini rekomendasi apa yang akan kita lakukan itu juga harus disampaikan dalam rangka memenuhi permintaan. Terima kasih, kami akan segera menghubungi bagian apa misalnya ya, pengadaan barang untuk mengirim ulang, barang yang dikomplain Bapak atau Ibu misalnya seperti itu. Atau, mohon dikirim kembali untuk kami ganti dengan yang baru misalnya atau silahkan hubungi customer service terdekat dan seterusnya. Jadi harus ada, kalimat yang menunjukkan, apa yang harus dilakukan gitu ya untuk merespon permintaan itu. Baik apa yang kita lakukan atau kita mohon kerjasama dari yang pihak yang, memberikan permintaan tadi. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan merespon pelanggan di sosial media? Nah, ini yang agak tricky ya, teman-teman, karena memang sosial media itu, sifatnya terbuka, ya publik. Publik akan bisa membaca apapun itu pesan yang, disampaikan kepada perusahaan ya. Oleh sebab itu memang kita harus, cepat ya dalam merespon, permintaan pelanggan atau pesan-pesan yang ada di sosmed ya. Yang harus kita kedepankan ya teman-teman untuk membuat merespon pelanggan ini yang pertama adalah kita harus tetap positif ya. Mungkin kadang-kadang, komplainnya nyakitin gitu ya, dasar nggak mutu," misalnya kayak gitu kan udah kesel banget ya. Nah, kita nggak boleh, marah ya. Pertama yang harus dilakukan ini adalah jawablah dengan ramah, ceria dan sopan. Tapi tetap profesional gitu ya, kemudian perbaiki kesalahan dengan sopan. Jadi, terima kasih, pesannya sudah kami terima, misalnya seperti itu, kemudian, eee, kami mohon maaf misalnya ya, atas ketidaknyamanan yang, dimunculkan dan seterusnya. Jadi, kita kita minta maaf di depan kalau memang kita yang salah, seperti itu ya. Nggak usah didebat ya, siapa bilang Anda menyebarkan fitnah, nah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi jangan debat, jangan menghina dan menyalahkan orang lain yang mengkomplain. Nanti dia bisa, balik melakukan defense ya atau membela diri balik. Jadi makanya kita harus, ramah. Kemudian yang kedua harus transparan ya, transparan. Artinya kita harus menyebut nama dan posisi kita yang menjawab ya. Selain itu juga kita harus, menunjukkan gitu ya, proses, di mana karena memang sosmed ini gimana ya kan, real time gitu ya, kemudian membuat kita tidak bisa nutupi apa kejadian yang sebenarnya terjadi gitu ya. Makanya terkait dengan transparan ini kita juga harus jujur ya. Akui jika ada masalah atau kesalahan misalnya, "Kenapa kok pengiriman terlambat? Katanya mau datang hari ini, ternyata, 2 hari lagi, baru muncul," misalnya baru baru datang. Nah itu kita harus mengakui di mana salahnya, ya, di mana kurangnya, di mana yang, membuat, hal yang dikomplain ini terjadi gitu ya. Tapi setelah kita mengakui, jangan lupa kita juga harus kasih tahu kepada yang memberi pesan, eee, upaya apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki situasi itu. Misalnya, kami menyadari, keberatan Bapak Ibu ini karena terjadi ada kerusakan pada mesin produksi gitu ya dan kami sudah mengantisipasinya, insya Allah akan segera berproduksi dalam waktu berapa berapa berapa. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, dengan kejujuran ini nanti insya Allah, customer atau yang komplain itu akan, mudah ya untuk bisa memahami. Nah, yang terakhir adalah siap membantu ya. Tunjukkan misalnya, kalau misalnya mereka tanya, "Gimana sih caranya? Susah banget begini begini begini," gitu ya. Kemudian sudah ada tutorialnya, sudah ada, frequent answer question-nya misalnya, kemudian bisa ditunjukkan, "Silakan Bapak Ibu pergi ke bagian di web, di bagian menu ini, itu. Bapak Ibu bisa melakukan sendiri," misalnya. Tapi kalau tidak bisa, bisa kami bantu dengan tolong kami diberikan, data apa untuk bisa kami tidak lanjuti, misalnya gitu ya. Nah, kalau Kalau ada informasi yang baru ya, kalau ada informasi yang baru, maka kita juga kasih tahu ya bahwa, sedang ada perbaikan, misalnya sedang ada upaya untuk memperbaiki, yang hal-hal yang berkaitan dengan komplain Bapak dan Ibu, misalnya seperti itu. Ya, nah tadi kalau kita merespon komplain, sekarang bagaimana kalau kita yang mengkomplain?
ya. Misalkan seringkali ya terjadi, apa yang dilakukan oleh ini biasanya tidak kepada customer ya, tapi kita sebagai customer atau kita sebagai bagian, kita komplain kepada supplier barang misalnya seperti itu atau pada, distributor gitu ya yang, eee, kita merasa dirugikan ya dengan perilaku dari distributor atau pihak-pihak di luar, eee, di luar perusahaan kita yang sangat mendukung ya supply chain dari, perusahaan. Nah, kalau kita mau membuat klaim atau komplain ya, itu pertama harus diawali langsung dengan tujuan klaim atau komplainnya. Jadi, eee kita harus jelas ya, kita mau komplain apa. Buat pernyataan yang jelas terkait dengan masalah apa yang mau dikomplain, gitu ya. Tapi juga tidak cuma komplain, jangan lupa berikan pujian, seperti itu. Jadi misalnya, "Terima kasih sudah mengirimkan barang yang kami pesan pada tanggal sekian sekian sekian, datang tepat waktu, bla bla bla," misalnya. Tapi kemudian kita mau komplain isinya, kok tidak sesuai dengan apa yang kita pesan misalnya begitu. Nah, baru kita namun demikian gitu ya, bersama surat ini kami mau menyampaikan bahwa ternyata isi dari apa yang kami pesan tidak sesuai dengan apa yang kami terima, misalnya seperti itu. Jadi, memang harus dijelaskan dulu gitu ya, apa, langsung to the point di depan. Kemudian jelaskan keberatan secara objektif. Nah, ya, jelaskan detail apa yang diklaim. Yang diklaim itu apa, nggak boleh, maksudnya objektif tuh begini, tadi ya misalnya kamu komplain tentang, apa yang dikirim, apa yang dipesan dan apa yang dikirim. Itu kan ada hitam di atas putih ya, ada contoh, ada bukti ordernya misalnya gitu. Jadi misalnya kita pesan yang ini seri A gitu, ternyata kalau yang dikirim seri B. Nah, itu kan objektif ya, dan makanya kita harus jelaskan detail, mana yang kita tidak sesuai atau mana yang kita mau komplain, ya. Ingatkan penerima pesan akan etika dan tanggung jawab hukumnya serta keadilan, fairness-nya. Jadi maksudnya begini, ya apa, biasanya misalnya kalau kita tuh beli online atau apa itu ya, itu kan biasanya ada atau udah ada MOU tentang pengiriman barang dan seterusnya, itu kan biasanya ada pasal, kerjasama yang mengatakan tentang, gimana kalau terjadi, apa namanya, masalah ya, kalau ada komplain harus diapain dan seterusnya. Akan kena, apa namanya, mungkin kena legal ya, kena masalah hukum misalnya, nah itu juga, bisa kita sampaikan kalau itu sudah, komplainnya cukup serius ya. Kemudian bagian yang terakhir ya, simpulkan dengan meminta respon dan dari klaim atau komplain. Jadi, setelah kita selesai komplain, kemudian di kalimat terakhir kami mohon, penjelasan misalnya dari perusahaan Bapak terkait dengan, komplain yang kami terima, yang kami sampaikan. Nah, kemudian tadi ya, kalau perlu tampilkan dokumen atau bukti yang menguatkan, sehingga komplain ini ada dasarnya ya, tidak cuma berdasarkan, apa ya, penilaian subjektif saja, misalnya seperti itu. Nah, terakhir sebelum dikirim ya, sebelum diposting, mungkin kita mau posting komplain di sosmed, itu pasti dibaca ulang, berulang-ulang ya. Kenapa? Sekali kita sudah kirim komplain, pesan itu nggak bisa ditarik lagi gitu ya. Apalagi kalau udah diterima, apalagi sudah diposting di media, di sosmed, ketika kita hapus, tetap pesan itu tidak akan hilang demikian begitu saja. Jadi pastikan bahwa komplain Anda itu adalah sesuatu yang memang, objektif ya dan fair, tidak mencemarkan nama baik, tidak adab, tidak subjektif Anda saja ya dan seterusnya. Karena itu akan membuat kita, menjadi lebih wise seperti itu. Atau misalnya kalau kamu mau update, mau komplain di sosmed, kamu pikirkan lagi kira-kira ini efeknya seperti apa. Jangan-jangan nanti efeknya negatif juga kembali kepada kalian ya. Jadi itu, tolong dipertimbangkan, seperti itu. Nah, kalau kita menjawab klaim ya, gimana kalau kita yang dapat komplain? Nah, yang pertama kalimat pembuka awal adalah mengakui keberatannya, misalnya gitu. Jadi misalnya tadi, komplain tentang, kesalahan pengiriman barang gitu ya, itu kemudian di kalimat pertama, "Terima kasih atas komplainnya, kami mengakui terjadi kesalahan pengiriman," dan seterusnya. Itu memang harus, diakui di depan, seperti itu ya. Kemudian yang jelas hindari keengganan. Jadi nggak boleh kalian, menyampaikan misalnya, "Ya yang komplain nggak cuma Bapak aja sih," gitu ya. "Ini sebenarnya cuma misunderstanding." Nah, itu kayak ada defense, ada kayak kita membela diri gitu, dan itu tidak baik ya. Sehingga kalau merespon komplain memang di awal itu kita memang harus akuin gitu bahwa
komplain itu, ada hal yang natural yang bisa terjadi gitu ya. Meskipun mungkin, nanti di apa namanya, di penjelasan di bagian body sini kamu bisa jelaskan kalau misalnya memang terjadi, misunderstanding kayak gitu ya, atau terjadi kesalahpahaman, tapi harus dijelaskan. Nah, yang diawali makanya kita harus akui dulu gitu ya, kami bisa memahami Bapak Ibu, keberatan dengan kondisi yang seperti ini, seperti itu ya. Nah, yang kedua di body. Pada bagian body, pada bagian badan, surat ya, itu adalah kembalikan kepercayaan pelanggan. Tadi ya menjelaskan sebab kenapa bisa terjadi gitu. Makanya tadi prinsip transparan itu jadi penting gitu ya, karena kita harus menjelaskan kenapa kok bisa terjadi? Oh, ini karena sekarang lagi musim pandemik sehingga karyawan kami tidak masuk semua, bergilir untuk menjaga kesehatan dan, mengikuti protokol kesehatan sehingga produksi tidak bisa secepat yang biasa dan seterusnya. Itu bisa kita jelaskan di sini, gitu ya. Dan jangan lupa minta maaf, ya, minta maaf dan hindari janji yang tidak realistis. Misalnya tadi terkait dengan keterlambatan pengiriman karena masalahnya adalah apa namanya, proses produksi, perusahaan yang berkurang karena pandemik ya, karyawannya, gantian masuknya, misalnya seperti itu, makanya kita nggak bisa, "Baik, kita akan penuhi, 1.000 pesanan dalam waktu seminggu," padahal nggak mungkin. Jadi nggak usah ya, nggak usah dijanjikan hal-hal yang tidak realistis. Dan yang terakhir tutup dengan kalimat yang positif ya, berikan penghargaan kepada pelanggan atas suratnya dan antisipasi bantuan lanjutan jika muncul permasalahan lagi. Jadi, berikan nomor kontak misalnya gitu ya, atau alamat email untuk komplain atau hotline dan seterusnya. Nah, itu juga bisa kita tambahkan ya untuk memberikan saluran buat mereka untuk komplainnya, seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa itu saja dulu, materi kita tentang membuat pesan, khususnya tentang pesan positif. Insya Allah, minggu depan akan kita sambung dengan, membuat pesan yang negatif ya, karena memang, kadang-kadang perusahaan tidak bisa dipungkiri harus menyampaikan pesan yang juga tidak menyenangkan. Itu aja, stay safe, stay health, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.